yang memang ada beberapa tugas ya dan kewajiban yang harus saya sampaikan kepada ibu dan bapak. Seperti yang ibu kepala sekolah katakan, Pak Agus, biar waktunya lebih efektif nanti saya membangun pemahaman dalam lingkup budaya positif di SDN 15 Kresna. Guru-guru itu sudah melaksanakannya, sudah sering melakukannya di kelasnya atau di sekolahnya. Tapi memang secara teori kita mungkin belum begitu paham ya Ibu dan Bapak. Nah pertanyaan pematiknya Ibu dan Bapak setuju atau tidak kalau misalkan hukuman dapat mendisiplinkan? Setuju. Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju. Memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Kali ini kita akan membahas ke-6 ini. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau saya ini baru mendengar ternyata ada restitusi. Bapak Ibu sudah mendengar tidak? Rekonstruksi ada konstruksi. Keyakinan keras, dasar manusia dan berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol dan terakhir segitiga restitusi. Nah, kita akan ke modul yang ini. Disiplin itu apa sih? Mungkin udah Bapak sudah tahu ya, disiplin itu adalah artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkorelasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Namun dalam budaya kita nih, budaya Indonesia, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Hubungan umum adalah hubungan kata disiplin. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa sih? Kalau kita sekarang sedang masuk ke IKN mungkin akan berlandaskan dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat tentunya? Masih. Oke. Teori motivasi. Kita juga ada ya. Yang pertama untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seperti kita guru-guru, apa yang akan terjadi kalau kita tidak mengerjakan PMM? Mungkin ya? Ya apa ya? Kan tadi katanya akan tentang apa Bu? Dana apa sih tadi ya? Yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan atau mengerjakan PMM itu? Apakah saya mendapatkan kenaikan gaji? Atau jalan-jalan sama ibu? Dapat sertifikat umroh. Atau motivasi internal dari dalam diri. Oh, saya akan menjadi orang seperti apa kalau saya mengerjakan PMM? Apakah saya akan semakin meningkatkan level hidup? Nah, menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro itu, bahwasannya merdeka itu artinya bukan bebas. Ibu dan Bapak kita menganggap merdeka itu wah bebas tidak melakukan apa-apa. Tapi ternyata merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Saya jam segini teh harus bisa, misalkan jam 7 bangun, jam 8 teh apa yang harus bisa saya lakukan di target gitu ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Saya kemarin sempat galau Ibu dan Bapak tentang dihukum oleh penghargaan ini. Ternyata reward yang kita lakukan kepada anak itu bisa memberikan efek jangka pendek dan jangka panjang kepada anak kita. Nah, di sini ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif. Jadi si anak-anak
bedanya dengan yang di kita? Ya, kita lihat bedanya di sini. Nah, kalau hubungan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sakit gitu kalau misalkan kita dikasih. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi mereka itu melakukan itu kan karena sudah mereka menanggung konsekuensinya karena sudah disepakati. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, tapi kalau konsekuensi anak akan menghargai itu. Kalau hukuman dipaksa. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri buruk. Menguatkan murid untuk jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan gantinya. Terus anak mendapatkan penguatan, masalahnya terpecahkan, murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam waktu yang panjang. Biasanya diiringi dengan pertanyaan. Ya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dan yang terakhir adalah murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi yang satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Karena manusia pasti berbuat salah. Tapi di sini anak diajarkan untuk bisa belajar dari kesalahannya, memperbaiki hubungan antara dia dan aku mungkinnya atau kamu dengan dia. Jadi biar si anak itu tidak merasa bersalah. Hubungan aku dengan dia. Iya. Tawaran bukan dipaksa, menawarkan diri bukan memaksa anaknya. Keempat, menuntut anak untuk melihat ke dalam dirinya. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter si anaknya yang kita fokuskan, bukan ke tindakan. Kedelapan, fokus pada solusi. Dan terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Mungkin selama ini kalau kita lihat kultum ya, kalau anak restitusi. Apa sih? Bukan prostitusi ya, restitusi. Restitusi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa nih mereka yang ingin menjadi apa mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ya saya tayangkan video. Bagaimana kabarnya Aulia? Saya kesal sekali dengan ulah guru tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menyentuhkan. Setiap orang hal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi dimakannya aja kok, Pak. Coba. Apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tidak, Pak. Saya salah sudah merubah. Nah, kita membentuk keyakinan kelas. Ini Bapak dan Ibu sudah membuatkan di kelas masing-masing ya bersama anak-anak gitu. Nah, mengapa sih namanya bukan peraturan kelas itu? Kenapa harus keyakinan? Karena itu timbulnya dari anak, bukan dari kita. Kalau timbulnya dari kita, anak-anak itu dipaksa. Tapi kalau timbulnya dari diri anak, jadi anak mau tidak mau harus menanggung hal yang sudah dia sepakati. Nah, bisa dilihat ya Ibu dan Bapak, kalau peraturan kelas sudah dibuat, keyakinan kelas ada, akan tercipta lingkungan yang positif, budaya yang positif. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas menurut Ibu dan Bapak? Datang tepat waktu mengucapkan salam, keyakinan atau apa ini Ibu dan Bapak? Keyakinan. Kami dan murid saling menyayangi, menjaga kebersihan sekolah,
Kami murid yang sangat semangat belajar, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini kesepakatan. Ini apa kalau yang sebelah sini? Kesepakatan. Kita Keyakinan. lihat ya. Nah, seperti ini bentuk secara teorinya ya tentang restitusi itu ada tabel T dan Y. Maksudnya tuh apa? Ketika kita mengambil nilai kebajikan hormat, di sini hormat itu tampak seperti apa? Misalkan tampak seperti menghargai guru ketika berbicara. Tidak tampak sepertinya apa? Guru berbicara, siswa-siswa itu berbicara, seperti itu. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini sama ya seperti yang tadi, ada tabelnya juga. Di sini terlihat berperilaku, terdengarnya seperti apa. Ini keyakinan kelas. Menurut ibu dan bapak, dilarang mengganggu orang lain itu keyakinan atau peraturan? Dilarang peraturan. Nah, seperti ini kalau bentuk keyakinan kelas biasanya diawali dengan kata-kata positif. Jadi bukan dilarang berisik, tapi kita ubah kata-katanya menjadi kata-kata positif. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, atau dirangkai dengan kata-kata yang menarik bagi anak. Nah, ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selama ini mungkin kita meyakini bahwa ketika ada anak yang membuat masalah, membuat kita kesal, itu kita tuh menganggap, mengecap anak tuh, oh ya anak ini tuh seperti ini ya, anak itu tuh bandel ya. Ternyata setelah mempelajari ini, ada hal yang terbuka dari dalam diri saya. Kenapa? Nah, ternyata di sini, kenapa ketika seorang anak itu susah diatur, ada penyebabnya. Penyebabnya itu apa? Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar bagi anak-anak, bagi manusia. Yang pertama, kebutuhan paling mendasar bagi diri kita adalah bertahan hidup. Survival, seperti makan, minum, dicintai, disayangi, hubungan fisiologis, biologis, itu kebutuhan dasar. Contohnya seperti ini. Kenapa ya Raihan itu kalau lagi makan suka ngambilin makan temennya? Kan kita menganggap nggak sopan banget ya anak. Ternyata dia tuh kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kenapa dia melakukan gitu? Oh, ternyata dia tuh di kelas, di rumahnya belum dikasih makan, sehingga mengganggu temannya ketika lagi makan bersama. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, di sini sebagai guru kita harus melihat posisi kontrol kita. Untuk apa? Untuk tindakan yang akan kita lakukan. Saya akan melihatkan ke dalam sebuah video agar ibu dan bapak memahami posisi kontrol yang sudah kita jalani selama ini itu yang mana. Sedangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan
sekian untuk kegiatan hari ini. Semoga bisa menginspirasi dan selalu melaksanakannya di kelasnya masing-masing. Dan semoga guru-guru kita juga selalu bahagia, terinspirasi, dan selalu senang untuk datang ke sekolah. Ada quotes-nya nih untuk hari ini. Tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar. Yang ada hanya keinginan untuk mencoba banyak hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.